kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran kubu Prabowo JK menjawab. Prabowo atau silakan. Banyak, bukan hanya pasal 33. Semuanya lah, ya. Ya. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Mas Refli ya. Renegosiasi itu sesuatu yang niscaya, keharusan. Bahasa Babeh itu wajib ain, ya. Fardu ain. Ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan sekarang. Apa yang harus direnegosiasi? Kalau terkait dengan pertambangan, nanti ada yang selain pertambangan masih banyak. Misalnya gas tangguh itu harus direnegosiasi. Harus, is a must. Ya. Karena tidak mungkin, saya udah hitung, gas tangguh itu kerugian kita sekali kontrak itu 70 miliar dolar. Saya udah hitung. Saya pernah menemukan satu kontrak karya negara rugi 2,3 miliar dolar. Dan saya sebagai anggota DPR nih, sama Fahri tahun 2007-2008 dan K3S itu, KPS itu mengembalikan. Jadi saya selain anggota DPR juga profesional. Ngertilah hitung-hitungan itu. Kedua, kalau soal pertambangan, pertama royalti pertambangan itu. Yang di Freeport misalnya 1% harus dinaikkan. Kalau ini yang sedang dikerjakan akan dinaikkan 10 kali lipat, tapi baru sampai 3,5 kali lipat. Yang kedua, bukan, ini yang pertambangan dulu Bang. Ya, yang tadi itu gas. Yang lain-lain masih banyak. Kehutanan segala macam. Nah, minimum 51% penguasaan sumber-sumber daya alam strategis harus dikuasai negara. Sekarang ini Freeport kita hanya sekitar 9% saja. Kita harus ada roadmap minimum 51%. Dan kalau sudah dikuasai negara yang strategis itu, tidak boleh dijual. Karena cadangan devisa kita, itu ke depan, itu tidak wujud dolar lagi, dolarnya fluktuatif. Emas, sumber daya alam itu, harus jadi cadangan devisa kita. Ketiga, kita tidak boleh lagi menjual tanah air. Ngeruk, jual. Ngeruk, jual. Tidak boleh lagi. Semua sumber daya alam harus kita olah di sini. Di Indonesia. Supaya apa? Pertama, sumber daya alam itu tidak hanya menjadi bahan untuk mendapatkan devisa seperti kemarin-kemarin, tetapi juga untuk economic prime mover ekonomi. Pusat-pusat pertumbuhan. Untuk meningkatkan tenaga kerja kita. Di Kalimantan, di Papua, yang banyak bahan tambang, tidak ada institut-institut pertambangan tidak berkembang di situ. Ini harus diteruskan. Yang ketiga. Yang keempat. Ya tenang, Dek Pendi. Ya Dek Pendi, nggak apa-apa. Ya. Pertanyaannya Dan itu 10 tidak boleh tahun lagi ini ngapain dijual Pak Menko? mentah. Tidak boleh bagi dijual mentah. Tangguh itu terjadi di pemerintahan siapa ya? Tangguh itu tahun 2002. Zaman siapa? Agak lupa saya, 2002. Kenapa nggak direvisi 10 tahun ini? Ya, 2002. Sekarang sedang dinegosiasi, sedang diproses renegosiasinya. Saya kira terusin aja dulu. Nah, terusin aja. Jangan diladenin yang Ya. lain. Terus saya setuju apa yang disampaikan oleh Mas Refli, usulnya top, Marco top. Apa itu? Harus tidak boleh lagi nanti ada money politics. Saya nanti Pak Prabowo dan Pak Hatta akan deklarasi. Kalau ada money politik tertangkap, ada buktinya, diskualifikasi. Setuju saya. Setuju. Setuju. Iya termasuk Pilpres besok. Setuju saya.
setuju. Saya kira Aryo Bimo setuju. Kalau nggak setuju, kembali ke Solo. Nah, yang ketiga nih, Pak Karni. Kenapa salah satu kita ke Pak Prabowo ya? Ini kalau tadi bicara yang berat-berat, saya bicara yang ringan. Ada teman saya ngobrol lama dengan Pak Prabowo sampai pagi. Sampai pagi, terus kemudian sampai TV itu diselesaikan TVRI, Tanah Airku Indonesia gitu kan. Terus ada merah putihnya. Pak Prabowo tuh langsung berdiri, langsung hormat itu. Sendirian itu. Saking cintanya terhadap bangsa. Tidak ada pencitraan di situ. Nah, itu salah satunya. Terima kasih. Ya. Bang Karni, saya ingin sedikit menyampaikan beberapa catatan terkait pertanyaan Pak Rafli tadi. Tapi saya kira untuk menurunkan sedikit tensi, kita ini harus tahu bahwa yang sedang kita lakukan itu adalah apa yang dalam bahasa agama disebut sebagai fastabiqul khairat. Kita ini lagi berlomba untuk menegakkan kebaikan. Kebaikan bagi bangsa kita, kebaikan bagi kita semua. Jadi pada dasarnya kita semua punya keinginan baik. Ya. Karena keinginan baik itulah kemudian kompetisi ini sebetulnya mendatangkan pahala. Ya. Ini amal sebetulnya. Jadi kita santai saja kita sampaikan apa yang kita pikirkan. Tapi secara mendasar memang harus ada kesadaran awal yang kuat. Ya. Karena itu sebetulnya penting bagi seorang calon presiden untuk memiliki background pemikiran yang sudah mendalam dalam dirinya. Gitu. Ya. Dan salah satu kalau boleh dibilang kelemahan dari Pak Jokowi karena jarak dari pikiran dia sebagai wali kota dengan pikirannya sebagai presiden itu sebetulnya belum terlalu lama. Ya. Karena itu kemungkinan ada persoalan seberapa dalam dia memahami pekerjaan-pekerjaan besar bangsa kita ini. Ya. Kalau kami dalam hal ini kita berdiskusi panjang, termasuk tadi kalau Bung Rafli tanya soal visi misi itu sebetulnya memang hasil olahan bersama. Jadi begitu kita menyatakan kita sepakat berkoalisi, maka kita mungkin Bang Rafli lagi tidur gitu, kita tidak tidur tengah malam untuk mendalami itu, ya, untuk memperkuat. Dan insya Allah calon presiden dan wakil presidennya Pak Prabowo dengan Pak Hatta itu sangat siap untuk berdebat tentang apa yang ada di dalam tulisan. Ya. Karena tulisan itu sebetulnya bagian dari pikiran besar mereka berdua. Kita mengimplementasinya dalam bentuk tulisan gitu. Dan saya sangat senang nanti kalau bisa Bang Profesor Rafli ini menjadi salah satu panelis di dalam debat itu supaya tajam lah begitu pertanyaannya begitu. Yang kedua, episode berikutnya Anda agendakan aja. Ya, yang kedua itu jadi kalau kita memandang sekali lagi ini pandangan yang kita sering diskusikan dengan Pak Prabowo. Ada kesadaran kita tentang transisi. Demokrasi kita ini udah semakin kuat. Kalau tadi ada kekhawatiran muncul orang kuat baru, diktator dan sebagainya. Mustahil. Mustahil itu. Itu omong kosong dan provokasi yang berlebihan. Ya. Sistem kita bernegara ini sudah kuat. Kita harus mensyukuri bahwa militer kita secara sadar melakukan transformasi diri yang luar biasa. Ya. Ini juga yang jarang disebut ya. Bahwa militer Indonesia itu adalah salah satu militer terbaik di dunia yang melakukan perubahan metamorfosa dari dalam negara, dari dalam politik kembali menjadi apa yang seharusnya mereka militer itu terjadi. Kita mencemaskan apa yang terjadi di tempat lain di mana militer itu kambuhan begitu. Nah, militer kita ini sudah demokrasi kita ini sudah matang, relatif semakin stabil gitu. Karena itu nggak ada tempat bagi orang yang ingin memiliki kecenderungan-kecenderungan yang mengambil alih semuanya.
Tidak bisa. Itu juga sebabnya kenapa kita mengatakan Prabowo seorang demokrat. Karena Prabowo itu bukan seorang yang otoriter, pokoknya ini versi saya, tidak. Dia mengatakan kita ini memang beda, saya punya perbedaan, baik perbedaan pikiran maupun perbedaan karakter. Mari kita bicarakan yang pahit-pahit di awal. Dan itu enaknya, kita semua yang pahit itu, coba Bang Karni lihat sekarang prosesnya. Karena semua yang pahit itu sudah kita katakan, maka di ujung nggak ada masalah. Karena sudah yang pahit itu sudah kita katakan semua. Dan semua yang bergabung ini adalah mereka yang sadar betul sudah bahwa semua masa-masa berbeda itu sudah kita lalui. Begitu. Dan kita nggak mau, lagi-lagi ini kecenderungan di sebagian kita, selalu menutup seolah-olah tidak ada masalah. Ya. Saya termasuk, Bang Karni tahu saya ini PKS terlibat dalam pemerintahan, tapi saya pengkritik dari tradisi membangun pemerintahan yang pura-pura. Itu sudah saya kritik, dan karena itulah saya secara pribadi mendukung karakter dan pribadi orang seperti ini. Kalau ada apa-apa ngomong dong. Jangan diam-diam, dan ini dilakukan. Yang itu yang perlu dijawab. Ya, kita sudah klarifikasi yang itu. Nah, berikutnya, karena itu kemudian, ya kalau ada tadi pertanyaan tentang hukum transisi dan sebagainya, transitional justice dan sebagainya, saya kira gini ya, kita harus tetap berjalan dalam kerangka bahwa sistem kita sudah kuat. Amandemen konstitusi 4 kali, regulasi baru muncul, luar biasa, semua nafasnya ada. Ada undang-undang HAM, yang intinya semua daripada perubahan itu adalah mengambil kekuasaan yang begitu besar dari negara, kita rampas dan kita berikan kepada rakyat. Rakyat kita semakin berdaulat hari ini gitu. Semua penegakan hukum itu mesti dilakukan dalam kerangka itu, bahwa rakyat kita harus tambah berdaya, berdaulat dan kuat. Dan saya kira ini sudah jalan. Masalahnya adalah karena ada yang lepas tangan. Sampai mampus KPK nggak bakalan sukses. Kalau presiden tidak bisa mengidentifikasi di mana perannya di dalam pemberantasan korupsi. Apalagi kalau dia sendiri menjadi bagian dari korupsi itu sendiri. Nggak bisa. Presidennya harus clear, harus ada direction. KPK tanpa teman ngomong kosong. Nah, karena itulah saya, terus terang, kritik saya di ujung, kalau Bang Karni lihat, kritik saya di ujung adalah, saya mengeritik pemerintahan autopilot. Saya meritik pemerintahan yang tidak punya sikap terhadap pemberantasan korupsi. Tidak menunjukkan ketegasan, tidak menunjukkan kemantapan. Tapi saya juga mengeritik pretensi dari lembaga seperti KPK mengambil alih semua proses. Yang mengatakan karena orang lain brengsek semua, maka sekarang kamilah yang bertindak. Orang lain tidak perlu kuat, karena mandat dari transisinya tidak begitu. Nah, ini hal-hal yang saya kira, sering, bukan saya katakan hari ini aja, saya sering mengatakan itu. Dan saya kira, waktu Abraham Samad disebut-sebut akan menjadi calon wakil presiden, saya tidak tahu dari partai mana, ya. Tapi suka atau tidak, saya juga sedih karena KPK telah terseret menjadi seperti sebuah partai. Tapi saya mengerti maksud dari Abraham itu. Bahwa KPK tanpa mitra yang kuat, ya akan jadi begini aja. Sampai kapan kita akan tepuk tangan untuk mengatakan pemberantasan korupsi artinya semakin banyak orang ditangkap, pemberantasan korupsi semakin benar. Konstitusi kita, Undang-Undang 30 tahun 2002 mengatakan, pemberantasan korupsi sukses itu artinya semakin tidak ada orang ditangkap. Tapi dalam 10 tahun ini bukan itu yang terjadi. Mungkin itulah sebabnya Abraham tertarik dan tergoda dengan rayuan Pulau Kelapa itu. Baik, Pak Kiflan mau nambahin sedikit. Tapi sedikit aja, Pak. Sedikit saja. Untuk diketahui tadi, reasonnya katanya pemberhentian itu karena apa? Karena penculitan ya, dari Bung Simbolon. Kepres yang saya baca bahwa pemberhentian Prabowo Subianto karena pertemuan tanggal 14 yang dianggap mau kudeta. Jadi reasonnya itu saja sudah salah. Jadi sebenarnya Kepres itu sudah unlegitimate, memberhentikan seorang zolim terhadap Prabowo. Nah, terus kemudian yang kedua, saya tadi mendengar kok ideologi Pancasila tanggal 1 Juni. Coba tolong dikaji lagi.
ideologi Pancasila kita itu adalah pada tanggal 18 Agustus. 1 Juni itu pidato Bung Karno, masih ada lagi Pirto Yamin, masih ada Ripedosomo. Jadi saya kira jangan itu kita kembali berdebat. lah ya. Jadi kembali tanggal 18 Agustus. Baik. Ya, ayo. Ya, saya kira begini. Komitmen untuk pemberantasan korupsi adalah satu komitmen yang sangat penting. Dan saya kira ini adalah komitmen dari Prabowo Hatta untuk memberantas korupsi. Bagaimana caranya? Tadi ada pertanyaan. Saya kira pertama kita harus menutup dulu ruang. Ya, saya selalu mengutip gitu ya, kesempatan membuat orang kemudian bisa mencuri. Opportunity makes a thief gitu ya. Jadi kalau ada misalnya rumah kita itu terbuka, kemudian ada laptop gitu ya, orang yang tadinya lewat tidak ada maksud jadi mencuri. Nah, kita tutup dulu peluang-peluang itu. Kemudian penegakan hukum benar-benar. Saya kira kita punya lembaga-lembaga atau penegak-penegak hukum, institusi penegakan hukum yang sekarang ini bukan hanya KPK, tapi kepolisian, bagaimana dengan kejaksaan dan sebagainya itu saya kira harus berfungsi sama kuat gitu ya. Bukan hanya salah satu saja yang kuat. Dengan begitu kemudian korupsi bisa kita paling tidak kita kurangi dan luar biasa kalau bisa kita basmi ya. Tetapi komitmen yang paling penting adalah komitmen bahwa kita, para pemimpin terutama, para elit politik dari manapun berasal, saya kira berusaha menghindari tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan yang koruptif ya. Dan ini yang menurut saya menjadi masalah nanti. Ketika seseorang itu menjadi petugas partai, ya, kita khawatir kalau kita menjadi petugas partai itu karena dia sebagai petugas biasanya itu harus melapor kepada yang menugasi. Nah, kalau melapor kepada yang menugasi seperti Pak Ridwan katakan tadi, kurir ya, ini berbahaya menurut saya. Bagi ini sudah ada korupsi terhadap amanah rakyat. Baik, Ya, ini sudah korupsi balik kita terhadap tutup. amanah rakyat. Rehat saja.